Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang turunan fungsi yang sekarang masuk ke bagian kedua. Ya, kita akan masuk ke diferensial atau turunan fungsi bagian yang kedua, di mana pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang perkalian pada turunan fungsi. Ya. Baik, tolong diperhatikan baik-baik dan jangan dicatat. Jika ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan melalui WA. Ya. Baik, perhatikan semua. Perkalian fungsi. Nah, ini teoremanya. Jika Y sama dengan fx dikali gx, apa maksudnya? Jika Y atau sebuah fungsi Y adalah fungsi x dikalikan dengan fungsi gx, maka hasil dari turunan pertamanya adalah f aksen x dikali gx ditambah g aksen x dikali fx. Jadi turunan pertama dari fx dikalikan fungsi gx ditambah turunan pertama dari gx dikalikan fungsi fx di sini ya. Nah, ini teoremanya atau rumusnya. Bagaimana pengaplikasian dalam sebuah soalnya? Mari kita simak contoh yang berikut ini. Contoh 1, jika Y sama dengan 3x plus 7 dikali 4x min 5, tentukan nilai dari Y aksen atau turunan dari fungsi Y tersebut. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Dari soal ini, Y sama dengan 3x plus 7 dikali 4x min 5, maka kita anggap yang depan sini 3x plus 7 adalah fungsi fx atau fx-nya. Sedangkan di belakang yang kurung belakang 4x min 5 adalah fungsi dari gx. Jelas, saya ulang. Yang depan kita anggap fx, yang belakang kita anggap gx. Sehingga kalau saya misalkan di sini, maka fx-nya adalah 3x plus 7. Kita misalkan, kita ambil simbol fx, ikutin rumus yang ada di atas. Fungsi fx-nya adalah 3x plus 7, maka kita harus cari turunan pertamanya untuk mencarikan di sini. Oh, fx-nya apa? F aksen x-nya apa? Lihat, ingat yang pertemuan kemarin. Di sini ada angka 3 sama x. X-nya nggak ada pangkatnya, maka tinggal depannya saja, 3. 7 turunannya berapa? Oh, nggak ada variabelnya, nggak ada x-nya, maka hasilnya 0. Jadi, turunan dari fungsi 3x plus 7 adalah 3. Ketemu f aksen x-nya. Oke. Sekarang fungsi yang kedua, gx. Gx-nya adalah sini 4x min 5 ya. Kita anggap misalkan gx-nya adalah 4x min 5 dari soal tersebut ya. Maka kita cari turunannya. Ingat, turunan dari 4x, ini x-nya nggak ada pangkatnya Pak, berarti depannya doang 4. Dikurang 5 nggak ada x-nya Pak, berarti dibuang nih 0, jadi cuma 4 aja. Jadi kalau kita ngeliat di sini rumusnya, f aksen sudah ada, gx-nya sudah ada, g aksen x-nya ada, oke, ada, f x-nya ada, maka kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Yuk kita masukin ke rumusnya. Y aksen adalah f aksen x dikali gx ditambah g aksen x dikali fx. Kita ganti huruf-huruf di sini dengan angka yang sudah kita dapatkan di bawah. Yuk, kita mulai. F aksen x. F aksen x-nya berapa nih? Oh, 3. Ganti dengan angka 3. Gx. Gx-nya mana? Oh, ini gx-nya Pak, 4x min 5. Tulis di sini dalam kurung 4x min 5. Ditambah g aksen x. G aksen x-nya mana? Nih, 4. Tulis 4. Fx-nya. Fx-nya ini 3x plus 7. Tulis kita 3x plus 7. Lalu kita kalikan. 3 kali 4x hasilnya 12x. 3 kali min 5 hasilnya min 15. Di sini plus 4 kali 3x berarti 12x. 4 dikali 7 28. Oke, jelas? Nah, sekarang kita gabungin x sama x-nya. Di sini ada 12x sama 12x, tandanya tambah. Berarti 12x ditambah 12x hasilnya 24x. Terus ada lagi yang sama nih Pak,
min 15 sama 28, sama-sama gak punya X. Kita jumlahin, min 15 ditambah 28, utang 15 dibayar 28, berarti hasilnya 13. Maka hasil turunan dari Y sama dengan 3X plus 7 dikalikan 4X min 5 adalah 24X plus 13. Oke, jelas? Kalau kurang jelas silahkan kalian ulang-ulang video ini sampai kalian paham. Nah, untuk itu, karena lagi mulai PJJ ini, jadi saya kasih alternatif cara untuk memudahkan kalian dalam menjelaskan perkalian fungsi yang sederhana ini ya. Tapi pesan saya adalah silahkan gunakan teorema yang sudah ada di sini. Ini cara yang kedua adalah untuk kita mempercepat atau mengasah otak kita agar lebih cepat dalam proses pengerjaan di matematika ini. Oke, kita lihat cara lainnya. Saya tulis secara cepatnya. Ya, dari soal yang tadi, jika Y sama dengan 3X plus 7 dikalikan 4X min 5, tentukan nilai dari Y aksen. Nah, kita tulis soalnya lagi, Y 3X plus 7 dikalikan 4X min 5. Nah, dalam cara yang lain ini, kita tidak perlu mencari turunan pertama dari fx dan gx nya, nggak perlu. Kita seperti biasa, anggaplah ini kita kalikan biasa, 3x dikali 4x berarti 12x kuadrat, terus 3x dikali min 5 min 15x, terus ini 7 dikali 4x 28x, 7 dikali min 5 min 35. Oke, sudah biasa kalian melakukan hal demikian. Saya ulang lagi supaya paham. 3x dikali 4x hasilnya 12x kuadrat, 3x dikali min 5 hasilnya min 15x, terus yang ini 7 dikali 4x hasilnya 28x, 7 dikali min 5 hasilnya min 35. Baru kita cari turunannya sekarang. Sudah nggak ada kurung-kurungnya di sini ya, maka kita cari turunannya langsung. Ingat, saya langsung kasih agak cepat. Yang di pertemuan pertama, kalau ada pangkat begini seperti apa ngerjainnya? Kita kalikan 12 kali 2 24. X nya pangkatnya berapa? Jangan lupa selalu kurang 1 ya, ingat. 2 dikurang 1 1. Kalau 1 nggak perlu kita tulis. Nanti saya ulang. Dapat 24 dari mana? 12 kali 2 hasilnya 24. Terus pangkatnya 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kalau 1 tidak perlu kita tulis. Jelas? Nah, Pak misalnya sini 3 gimana? Sama, 12 kali 3 36. 3 dikurang 1 sisanya 2. Tulis ini 2. Ngerti? Ini ngulang. Kalau kalian lupa, silahkan lihat di video di pertemuan pertama untuk turunan fungsi ini ya. Selanjutnya, lihat sini 15x. 15x, x nya ada pangkatnya nggak ada, berarti 15 nya tulis. Jelas ya. 28x, x nya punya pangkat nggak ada pak, 28 nya tulis. 35 nggak punya x, ya anggap 0. Jelas? Oke, lihat ini 15 nya tidak punya x, tidak punya x nya tidak punya pangkat, 28 juga x nya tidak punya pangkat, maka tinggal angka depannya kita tulis ya. Jadi jawabannya 24x min 15 tambah 28 hasilnya 13. Maka jawaban ini kalian cek apakah sama jawaban ini dengan jawaban cara yang pertama ya. Oke, silakan kalian coba cara ini juga untuk melatih kemahiran dalam belajar matematika. Oke, jelas. Kita lanjut ke contoh nomor 2 ya, yang agak banyak pangkatnya. Kita coba ke contoh nomor 2. Jika Y sama dengan X kuadrat dikalikan 7X pangkat 2 ditambah 2, tentukan nilai dari Y aksen. Nah, ini bedanya. Tadi tidak ada pangkat-pangkatnya, sekarang ada pangkatnya. Kita coba ya. Kita pakai cara normal dulu. Jika Y sama dengan X pangkat 2 dikalikan 7X pangkat 2 plus 2, berapa hasilnya? Ya, sama langkah pertamanya. Kita buat pemisalan. Kita anggap depan ini X kuadrat ini kita anggap fx. Maka kita cari turunan pertama dari fx ini adalah 2x. Kenapa 2x? Nih, 2 nya pindahin ke depan. Ya, ingat. Terus 2 dikurang 1 hasilnya 1, sehingga sisa 2x saja. Jelas? Jelas. Terus gx nya adalah ini 7x plus 2. Gimana turunannya pak? Maka G aksen X nya adalah, ingat nih ada pangkatnya 7 kali 2 14.
Terus X-nya nih pangkatnya 2 kurang 1 hasilnya 1. Tapi 1 jangan ditulis ya. Nah, ditambah 2-nya punya X nggak punya. Kalau nggak punya buang aja. Oke. Oke. Silakan diulang-ulang lagi. Maka hasilnya kita lihat rumusnya adalah Y aksen adalah F aksen X dikali GX ditambah G aksen X dikali Fx. Kita ganti semua variabel atau huruf yang di sini dengan angka yang sudah kita cari di sini tadi. Ya. Lihat, Y aksen adalah F aksen X. Mana F aksen X-nya? Nih, 2. Kita tulis dengan 2. Dikalikan GX. GX-nya mana? Ini. 7X plus 2. Tulis 7X plus 2. Ditambah G aksen X. 14X. Ini dia. Ya, kita tulis. Dikali Fx-nya mana? Nih. Fx. X kuadrat. Jadi kita ganti huruf ini dengan yang ada angkanya di sini ya. Kita lanjutkan, kita kalikan 12x dikali 7x pangkat 2. Angka, perhatikan kalinya, 2 kali 7, 14. X dikali x pangkat 2. Sini x-nya 1, di sini 2. 1 tambah 2, hasilnya 3. Jelas ya, kalau pangkat dikalikan pangkat, pangkatnya tambahin. Di sini 1 kali 2 tambah 2 jadi 3 ya. Oke, terus 2x dikali 2 hasilnya 4x. Ya, karena ini nggak ada x-nya, langsung ya 2 kali 2 4, x-nya taruh aja. Ditambah 14x dikali x kuadrat. Di sini nggak ada angka 14 angkanya, berarti 1. 14 kali 1 14, x dikali x pangkat 2. Kembali lagi lihat nggak ada pangkatnya. Terus x 1 tambah 2 3. Jelas? Oke. Maka kita cek yang sama, ada nggak pangkat yang sama? Ini x pangkat 3, ini x pangkat 3 Pak. Kita gabungin. Jadi 14 tambah 14 hasilnya 28. X-nya tetap pangkat 3. Jangan x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 6 nggak boleh. Tetap x pangkat 3 variabelnya, x pangkat koefisiennya ya variabelnya x pangkat 3. Terus mana yang ada lagi? Ini Pak, 4x. Punya teman nggak? Nggak, taruh aja. Jadi, jawaban dari Y sama dengan X kuadrat dikali 7X pangkat 2 plus 2, maka turunannya adalah 2X pangkat 3, 28X pangkat 3 ditambah 4X. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Silahkan dicoba kembali. Saya kasih alternatif cara lain ya untuk memudahkan kalian dalam belajar, dan sebuah tantangan buat saya kalian mencoba hal-hal yang tidak selalu textbook ya. Kita coba dengan cara yang lain. Ini caranya saya coba-coba. Jika Y soal yang sama tadi ya, X kuadrat dikalikan 7X pangkat 2 ditambah 2, tentukan nilai turunannya adalah sama caranya. Kalau dengan cara cepat tadi, kita harus mengalihkan dulu supaya kurungnya ini tidak hilang ya. Kita kalikan X pangkat 2 dikali 7X pangkat 2. Sini X-nya nggak ada angkanya, berarti 1. 1 kali 7, 7. X pangkat 2 dikali X pangkat 2, berarti 2 tambah 2. Jangan dikali ya, tetap pangkatnya tambah. 2 tambah 2, 4. Jadi, X pangkat 2 dikali 7X pangkat 2 adalah 7X pangkat 4. Udah selesai yang depan. Yang belakang sana, X pangkat 2 dikali plus 2, berarti sini plus X pangkat 2 dikali 2. Oh, 2 nya nggak punya X Pak, berarti anggapnya ini 1 depan X nggak ada angka, berarti 1 kali 2 2, X pangkat 2 nya taruh. Nah, sudah lepas semua kurungnya sini, sudah nggak ada kurung, baru kita turunkan. Ingat cara yang pertama, lihat di pertemuan pertama cara mulai seperti apa. 7 kali 4 28. Oke, terus pangkatnya jangan lupa kurangin 1. 4 kurang 1 3. Oke, saya tekankan lagi, jangan lupa pangkatnya selalu kurang 1 ya. Depannya kalikan. 7 kali 4 28. X pangkatnya ini 4 kurangin 1 tinggal 3. Sini tambah, tulis tambah. Yang kedua, nih 2 sama 2 kalikan. 2 kali 2 4. X pangkat 2 nya nih 2 kurangin 1 tinggal 1. Jadi turun dari 2X pangkat 2 adalah 4X. Jadi jawaban dari X kuadrat dikalikan 7X kuadrat plus 2, turunan pertamanya adalah 28X pangkat 3 ditambah 4X. Sama bukan jawaban dengan yang tadi?
Ya, kalau nggak percaya buka lagi ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya sini aja dulu. Ya, silakan kalian coba, kalian latih. Nah, nanti untuk soal UTS kita itu sampai materi ini ya, sampai perkalian turunan fungsi. Jadi tolong kalian pelajari semua, kalian lengkapi catatannya agar ketika ngisi nanti PTS-nya tidak kebingungan ya. Nah, ini untuk latihan, silahkan kalian kerjakan. Ada 5 soal yang saya sampaikan ya. Jadi silahkan pakai cara mana saja boleh ya. Pakai cara yang mana, tapi saya sarankan kalian pakai cara normal dulu. Kalau kalian mau latihan dengan cara cepatnya, silahkan setelah cara normalnya dikerjakan ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.